wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan di tengah kesibukan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengajarkan kita bahwa ketenangan hidup tidak lahir dari banyaknya dunia yang kita genggam, tetapi dari hati yang merasa cukup. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahra Putri. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya diamanahkan untuk menyampaikan sedikit tausiah di kegiatan pesantren kilat ini. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah meluangkan waktu dan mengikuti kegiatan pesantren kilat ini. Semoga setiap langkah menuju majelis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tema ceramah kita hari ini adalah hidup sederhana dan tidak boros. Tema yang terdengar ringan, tetapi justru sering menjadi ujian kehidupan sehari-hari. Coba angkat tangan dengan jujur. Siapa di antara kita yang pernah membeli sesuatu lalu sampai rumah menyesal dan berkata, sebenarnya kita ini butuh nggak ya? Oke, ini menunjukkan bahwa pemborosan itu seringkali bukan karena kebutuhan, tetapi karena keinginan sesaat. Hadirin sekalian yang insya Allah dilindungi Allah. Di zaman sekarang pemborosan itu tidak selalu terlihat dari jumlah yang besar, tetapi dari hal-hal kecil yang selalu kita anggap wajar, ketika kita sedang jajan, sedang belanja, mengikuti tren. Tapi jika dilakukan terus-menerus tanpa kontrol, akhirnya menjadi kebiasaan yang merugikan. Allah sudah mengingatkan kita dengan sangat tegas. Dalam surat Al-Isra ayat 27, Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Berarti kalau kita boros, Allah nggak bilang kita seperti setan, tetapi saudaranya setan. Berarti boros itu bukan cuma jelek, tetapi memalukan juga. Masa iya kita mau dianggap saudaraan sama makhluk yang paling bandel di semesta? Mari kita renungi sejenak berapa nikmat Allah yang kita terima setiap hari, tetapi kita habiskan tanpa benar-benar disyukuri. Hidup sederhana adalah hidup sederhana bukan berarti hidup kekurangan. Hidup sederhana adalah hidup dengan kesadaran, tahu batas, tahu prioritas, dan tahu kapan harus menahan diri. Rasulullah SAW sudah mengingatkan kita bahwa beliau pun hidup dengan sederhana. Jika beliau menginginkan kekayaan dunia, Allah pun akan memberikannya dengan sangat mudah.
tetapi beliau memilih hidup secukupnya. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibni Amr ibni Al-Asir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul wasrob walbas wataswaddaq fi khairin sarofi wala makhillah. Makanlah, minumlah, bersedekahlah, dan berpakaianlah tanpa berlebih-lebihan dan tanpa kesombongan. Ayat ini mengajarkan kita tentang titik tengah, di mana jangan boros, jangan pelit. Simpel banget, tapi manfaatnya sangat luar biasa. Karena apa? Karena kalau kita boros, dampaknya bukan cuma ke dompet, tetapi ke hati. Hidup jadi lebih nggak tenang, gampang stres, banyak mikir, dan akhirnya ngerasa kekurangan terus. Hidup sederhana lahir dari gengsi. Kita merasa harus sama dengan orang lain. Kita lupa bahwa Allah sudah memberi kita rezeki dengan sangat adil, sesuai kebutuhan dan sesuai keinginan dan kebutuhan masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 87, Bismillahirrahmanirrahim. Waladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. Dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Ayat ini mengajarkan kita bahwa tentang dampak dari hidup boros adalah hati tidak tenang, hati akan tidak tenang, gampang stres, banyak mikir, dan merasa kekurangan terus-menerus. Kalau ada sebuah kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu hari seorang tamu melihat pakaian Umar yang penuh dengan tambalan lalu bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau tidak berpakaian dengan baik? Padahal engkau mampu." Umar menjawab, Pakaian ini sudah cukup untuk menutup auratku, dan untuk membuatku rendah di hadapan Allah. Ayat ini mengajarkan kita bahwa kesederhanaan bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena kita tidak mau diperbudak oleh dunia. Saya punya tips. Manfaat hidup sederhana adalah hidup lebih tenang, pikirannya lebih jernih, hidup lebih teratur, dan lebih banyak bersyukur.
eh, saya punya tips agar terhindar dari sifat boros. Yang pertama, bedakan kebutuhan dan keinginan. Yang kedua, pikirkan manfaat jangka panjang. Yang ketiga, catat pengeluaran. Yang keempat, kurangi gengsi. Dan yang kelima, perbanyak rasa syukur. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, hidup sederhana bukan berarti hidup sederhana bukan berarti hidup sederhana bukan berarti hidup dari banyaknya barang, tetapi dari hati yang merasa cukup. Orang yang kaya bukan berarti yang banyak hartanya, melainkan yang paling kaya rasa syukurnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita pribadi yang bijak, sederhana, dan mampu menikmati kita dengan mampu menikmatinya dengan penuh tanggung jawab. Semoga apabila ada kata-kata yang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.